Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapakku. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari konsep merdeka belajar, bahwa pengajaran dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Dan pada materi ini kita akan melanjutkan pembahasan pentingnya perubahan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Dalam rentang pendidikan sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini, negara kita telah menggunakan beberapa kurikulum. Di antaranya adalah kurikulum 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 atau yang dikenal CBSA, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 KBK, Kurikulum 2006 KTSP, Kurikulum 2013 tematik, Kurikulum prototipe atau Kurikulum Merdeka tahun 2022. Tiap-tiap kurikulum rata-rata dipergunakan dalam kurun waktu 10 tahun. Hanya di kurikulum 2004 dan 2006 saja yang rentan waktunya cukup singkat. Efek pandemi yang sangat masif dan kesulitan yang dihadapi jika guru tetap menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum tahun 2013, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana dan mudah diadaptasi dalam masa pandemi. Pertemuan tatap muka terbatas dan kombinasi belajar secara daring dan luring menjadi alternatif bagi guru dan murid untuk mengatasi lost learning atau putus belajar. Kurikulum darurat cukup membantu para guru untuk tetap memberikan pembelajaran kepada murid. Guru dapat memangkas materi pembelajaran dan mengambil materi-materi esensial yang penting bagi murid agar murid tetap dapat belajar, namun tidak terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Di tahun 2022 ini, COVID-19 masih ada dan masih menjadi pandemi global. Di beberapa daerah, sekolah-sekolah terutama yang berada di level 3 ke atas masih menerapkan sekolah dengan pertemuan terbatas dengan sistem shift yang menghadirkan maksimal 50% peserta didik di setiap kelasnya. Seolah belajar dari masa awal pandemi COVID, Kemendikbud melalui Mas Menterinya Nadiem Makarim mencanangkan kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe yang dirancang lebih sederhana dan fleksibel. Kurikulum merdeka akan berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi siswa. Dari pemaparan di atas, muncullah pertanyaan refleksi. Mengapa kurikulum harus berubah? Apa maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara? Kurikulum ya memang harus berubah. Lantas, mengapa? Mengapa kurikulum harus berubah? Jawabannya tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Terjadinya pandemi COVID saja sudah meluluh lantakkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membangun putra-putri mereka belajar. Sekali lagi ditekankan, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi
Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa iya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya sekolah, komputer baru dipelajari pada masa SMP. Itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Coba lihat anak sekarang, mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Bayi saja sudah pandai memainkan layar gawai. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah, agar kita dapat menyiapkan generasi akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Mari kita ingat masa sekolah kita dulu. Apakah Bapak dan Ibu guru menyukai saat mengerjakan tugas sambil mencari referensi buku di perpustakaan? Atau adakah Bapak dan Ibu guru yang dulu menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas? Kini, murid kita tidak hanya memiliki buku bacaan di perpustakaan untuk menjadi referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. Mungkin ketika kita kecil, cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, TNI, dan guru. Namun sekarang, pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mungkin mereka kini ingin menjadi ilustrator animasi karakter kartun, pengembangan animasi game, web designer, director, content creator, ilustrator, YouTuber. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Kata sebuah pepatah, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, kita membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid dan semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Guru memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya, dan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan, di mana lokasi sekolah berada, apakah di tepi pantai atau di tengah-tengah perkebunan, atau di tengah kota yang banyak penduduknya. Setahun belakang, perubahan apa yang terjadi di sekitar sekolah? Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah.
perubahan juga terus terjadi di sekitar kita. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum operasional untuk murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional di daerah pariwisata. KOSP adalah dokumen hidup, sehingga konsep dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, ibu dan bapak guru, ternyata dokumen kurikulum sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid-murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah memastikan agar murid berkembang sesuai zamannya. Mari kita mulai semangat untuk terus belajar. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara dalam modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.